Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan selalu kita doakan. Semoga mereka semua senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah dari Allah. Diberkati setiap langkah perjuangan dakwahnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam kehormatan ini kita sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, TNI maupun Polri. Mulai dari bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, bapak lurah, bapak camat, maupun yang mewakilinya, dan salam kehormatan ini secara khusus kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara. Setelah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, termasuk seluruh pihak yang telah ikut menyumbang, mendukung, membantu kelancaran acara ini. Kita doakan semoga semuanya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan segala kesulitannya, dimudahkan segala kesulitannya, dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibari kiram, malam ini Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, alhamdulillah berkumpul dengan para habaib dan para ulama. Di sini ada guru-guru kita, ada Sina Al-Fadil, Al-Ustaz Abdurrahman Mahmud, ada Al-Ustaz Al-Haj Didi Suhdi, dan Kiai Haji Harbini. Di sini juga ada putra daripada Kiai Haji Masduki. Dan di sini juga ada Ustaz Subhan. Dan alhamdulillah di sini juga ada Habib kita, ada Habib Muhammad bin Umar Al-Absar. Kemudian ada Habib yang kita cintai yang datang dari Sumatera Selatan. Itu salah seorang pimpinan FPI di sana, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Syahab. Kebetulan beliau sedang berada di Jakarta, beliau saya ajak untuk ikut menghadiri majelis ini.
Dan di sini juga masih ada Habib Ahmad Al-Jufri. Mudah-mudahan kehadiran para habaib, para kiai di tempat ini bersama segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada juga kami kita dari Malaysia, akhir. Beliau juga salah satu daripada aktivis front pembela Islam yang ada di sana. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Mudah-mudahan malam hari ini tidaklah kita meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kecuali dosa kita semua diampuni ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, malam ini nasihat demi nasihat sudah kita dapat. Mau'izah demi mau'izah sudah sama kita dengar dari guru-guru yang kita cintai. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kita menjadi manfaat pedoman untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin mengingatkan kembali, baik untuk diri saya maupun segenap kaum muslimin dan muslimat, pemuda dan pemudi rahimakumullah, untuk pandai-pandai menjaga iman, menjaga akidah, menjaga keyakinan, menjaga akhlak di zaman yang pada saat ini sudah penuh dengan berbagai macam tantangan. Kita tahu di zaman kita sekarang ini aliran sesat merajalela, kemungkaran ada di mana-mana, kezaliman juga tidak terhingga. Nah, karena itu saudara, tidak ada jalan keluar daripada semua ini kecuali kita kembali kepada jalan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Allah memberikan amanat kepada kita dalam firman-Nya, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tegas Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa kepada Allah itu tidak lain dan tidak bukan, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama kita, adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Jangan lihat ikhlas mencari ridho Allah, itu namanya takwa. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, kita puasa. Jangan lihat ikhlas mencari ridho Allah, itu namanya takwa. Allah larang kita dari perzinahan, dari perjudian, dari berbagai macam kemungkaran. Kita tinggalkan semua itu semata-mata hanya karena takut kepada Allah dan hanya untuk mencari ridha Allah. Itu namanya takwa. Dan takwa yang begitu itulah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah kasih amanat. Kata Allah, wala tamutunna, orang yang beriman, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati, kamu wafat, kamu meninggal dunia, illa melainkan wa antum muslimun, engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim. Amanatun ilahiyah. Ini amanat Allah yang luar biasa. Allah amanatkan bagaimana caranya kita hidup sebagai seorang muslim dan tidaklah kita mati kecuali tetap sebagai seorang muslim.
Bagaimana caranya kita hidup dengan memiliki nikmatul iman dan Islam? Tidaklah kita mesti menghadap Allah kecuali dengan tetap membawa nikmatul iman wal Islam. Insyaallah. Artinya kita diminta untuk pandai-pandai menjaga pandai-pandai menjaga Islam. Kita jaga iman kita jaga Islam kita. Jangan sampai kita mati kecuali kita tetap memilikinya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, amanat ini menjadi semakin penting di zaman ini mengingat betapa tantangan keimanan makin luar biasa. Sekarang ini musuh-musuh Islam sudah berani terang-terangan menantang umat Islam, berupaya untuk merusak umat Islam. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, saudara. Terang-terangan mereka menantang, mereka menghancurkan kita habis-habisan. Karena ya kalau tidak kita hadapi dengan iman dan takwa, kita punya senjata apa lagi untuk menghadapi mereka. Maka itu saya ajak semua sekali lagi di awal ceramah ini, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ingatkan dalam satu hadis Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam menyatakan ta'ti 'alan nas salawatul fatta'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yuqaddam fiha as-sadiq wa yu'taman fiha al-kha'in ويخول فيها الحميد وينفق فيها الرويبضة. قال قائل فمن الرويبضة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجل تافه بأمر العامة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Dalam hadis tadi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan ta'ti 'alan nas akan datang kepada umat manusia. Sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipuan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh kepalsuan. Tahun yang bagaimana? Yusaddaqu bihal kadhib. Di tahun-tahun tersebut pendusta dibenarkan orang, saudara. Orang percaya sama pendusta, sama pembohong. Wa yuqaddamu bihal sadiq. Sedangkan orang yang jujur didustakan. Orang yang percaya. Selanjutnya wa yu'tamanu fi al-kha'in. Pengkhianat justru diberi amanah sudah. Wa yukhawwalu fi al-amin. Sedangkan orang yang jujur menjaga amanah justru dikhianati sudah. Nabi sudah kasih tahu nanti akan datang kepada umat manusia termasuk umat Islam. Salawatul fatta'at, tahun-tahun yang penuh tipuan, tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun kepalsuan. Di tahun itu orang yang benar dibilang tak benar, orang yang benar dibilang salah, orang yang salah dibilang benar, orang yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Saudara, yang pengkhianat justru dikasih amanat, yang jujur amanat justru orang yang berikan dia amanat. Saudara, jadi itu zaman sudah kebolak-balik.
Sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain beliau mengatakan, kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara. Umat Islam, bagaimana kamu sekalian? Kalau suatu hari nanti kau lihat dengan mata kepalamu, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf. Sudah. Sekarang sudah terlihat depan mata kita. Sudah. Enggak sampai di situ. Nabi mengatakan wayang diputihkan wajib. Dan di tahun-tahun itu, Ruwaibidhah sudah berani bicara. Ruwaibidhah dia berani berkicau seenaknya, saudara. Para sahabat bertanya, "Paman Ruwaibidhah ya Rasulullah?" Siapa itu Ruwaibidhah wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, "Rajulun dafiq fi amril 'am." Orang yang tidak tahu apa-apa, bodoh, saudara, dalam urusan umat, tapi sok bicara tentang urusan umat. Dia tidak ngerti maslahat untuk umat, dia tidak paham mana yang maslahat untuk umat. Wah, luar biasa sombongnya, dia sok bicara tentang maslahat umat, saudara. Makanya zaman sekarang yang model begini banyak tidak? Banyak tidak? Lihat tidaklah tayangan-tayangan televisi kita. Luar biasa orang-orang bodoh disuruh bicara soal hukum. Orang tak ngerti agama, bicara soal agama. Yang tak ngerti soal syariat, bicara soal syariat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya urusan jadi kacau tidak? Kacau tidak? Contoh yang paling faktual soal Lady Gaga. Lady apa? Gaga. Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Gaga. Lady Gaga. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan keterangan begitu bagusnya, berinci, saudara. Siapa itu Lady Gaga? Apa bahayanya? Dan apa rekomendasi MUI yang kesimpulannya MUI meminta kepada Kapolri untuk tidak mengizinkan konser Lady Gaga. Ini MUI ngerti agama bicara soal Lady Gaga. Pantas tidak? Pantas tidak? Pantas, saudara. Ada orang-orang yang tidak ngerti agama disuruh ngomong soal Lady Gaga seenaknya di TV. Ada bilang itu kan keindahan seni. Ada yang tanya, lalu bagaimana kalau joget-joget kita pakai celana dalam? Nah itu kan keindahan seni, dominan. Saya tanya, itu keindahan seni atau pornografi? Keindahan seni atau pornografi? Ini yang kita punya negeri orang goblok, disuruh. Orang kalau mau bicara hukum agama, hanya habaib, hanya kiai, hanya ulama. Tapi ada kiainya juga yang benar. Kadang-kadang ada kiai gagak juga. Ada Lady Gaga, ada kiai gagak. Ya kan ada juga kiai yang benar Lady Gaga. Betul? Ada tidak? Namanya kiai gagak. Kiai apa? Gagak. Itu nama ngomong gagak tuh. Kiai apa? Kiai gagak. Makanya kan Nabi udah kasih tahu. Ulama itu ada dua. Ada ulama baik, ada ulama kir. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ulama yang baik, ulama yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang ilmunya diamalkan, yang selalu menjaga umat jangan sampai tersesat jalan, yang selalu membela umat daripada jangan sampai dizalimi orang. Itu namanya ulama kir. Sedangkan ulama ulama yang menjual ayat Al-Quran maupun hadis Nabi hanya untuk kesenangan dunia sesaat. Ulama yang ulama yang suka menghalalkan yang haram dan mengharumkan yang halal. Ulama yang ulama yang tidak peduli dalam keselamatan akidah umat, saudara. Makanya zaman sekarang ini kita mesti lihat-lihat. Kalau mau pilih kiai, kiai gagak, kiai merpati. Kiai gagak meninggal aja lempar ke got. Dulu digontosin, hitam.
Kira jelas gak? Jelas. Jelas gak? Mau ikut Kiai Batil atau Kiai Hak? Sehat. Jawab yang keempat. Mau ikut Kiai Batil atau Kiai Hak? Mau ikut Habib Batil atau Habib Hak? Mau ikut ulama Batil atau ulama Hak? Mau ikut Umar Batil atau Umar Hak? Siap yang Hak? Siap. Katanya orang tua udah beli tiket dari Gaza. Saya dengar-dengar lagu gitu. Alhamdulillah. Baik benar. Ya Allah, orang tanah saya beli tiket dari Gaza 450.000 beli nonton. Betul deh. Betul deh. Berat karung. Akhirnya dengan pertolongan Allah konser dari Gaza dibatalkan. Alhamdulillah. Tapi sungguh pun sudah ada pengumuman pembatalan. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tetap waspada dan tetap berjaga hingga hari untuk memastikan kalau konser tersebut betul-betul batal. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena itu kita sebagai umat Islam patut menyampaikan terima kasih. Pertama kepada Kapolda dan Kapolri. Yang kedua kepada Mendagri dan Menteri Agama. Nah, ini keempat pejabat tinggi ini yang selama ini alhamdulillah konsisten tidak mau untuk memberikan izin buat konser Lady Gaga. Alhamdulillah. Kita juga mesti berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada MUI, itu Majelis Ulama Indonesia, kepada MIUMI, yaitu Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Kita juga mesti berterima kasih kepada FUI, Forum Umat. Dan kita juga terima kasih kepada kiai-kiai, ustaz-ustaz yang ngajar di masjid-masjid, di musola-musola, waktu-waktu Jumat suara, saudara yang menyuarakan penolakannya, pesantren-pesantren dari berbagai daerah yang menyatakan sikapnya. Alhamdulillah. Kami berterima kasih kepada mereka semua sehingga dukungan itu makin kuat dan akhirnya Lady Gaga ketakutan sudah. Alhamdulillah. Jadi Lady Gaga ditanya, saudara, kenapa Lady Gaga nggak jadi untuk konser di Indonesia? Lady Gaga nanya sama manajernya, kenapa sih di Indonesia sulit benar? Ada manajernya, ada syarat. Apa sih syaratnya? Syaratnya kamu mesti pakai kebaya, pakai kerudung, pegang rebana, ini persidahan. Pegang rebana, damaian. Maksudnya Lady Gaga nggak jadi datang. Dia nanya, kalau saya nggak mau bagaimana? Manajernya jawab, ente mau ditangkap keluar Jakarta. Terus habis ditangkap, bulu dibundulin. 20 dicabutin. Habis itu disiram oli. Lalu kan jadi bolong gajah. Karena nggak jadi di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi jujur, Kapolda Metro Jaya yang tetap melarang tidak boleh ada konser Lady Gaga di Jakarta. Habis tidak? Habis tidak? Menteri Agama ikut menolak. Habis tidak? Mendagri ikut menolak. Habis tidak? Polri juga ikut menolak. Habis tidak? Pejabat-pejabat menteri itu kita dukung tidak? Bela tidak? Hakul tidak? Menpopol tam lain lagi.
Tahu enggak? Itu tadi. Tentu mengusulkan saudara kita nggak usah ribut. Kita nggak usah ribut, kata Menko Polhukam, kita kasih syarat saja supaya Lady Gaga itu berbusana Indonesia. Suruh pakai kebaya kalau perlu. Awal-awal tanya saya, Habib bagaimana? Ini Menko sudah mulai lunas, boleh dari syarat, pakai syaratnya pakai kebaya. Kira-kira kalau setuju bagaimana, Habib? Sekali jawaban saya, ya sekalian aja, suruh pakai lembaga dari pernikahan. Itu kan usul. Loh, kenapa saya katakan konyol? Dan kalau Lady Gaga sudah manggung dalam konsernya, siapa bisa larang dia untuk lepas kebaya khusus? Siapa bisa larang? Kalau Lady Gaga lepas kebaya, buka BH, lempar ke rumah. Ayo, apa yang saya mau angkat lu? Saya dari Menko Polhukam Jenderal ngomong nggak becus. Bunyi. Nanti ya orang kasih usulan itu nggak perlu yang begitu sekarang. Kalau pihak manajer Lady Gaga yang memberikan usulan, kita maklumi. Kalau promotor Lady Gaga yang memberikan usulan, kita maklumi. Ini Menko. Kasih usulan para dominan. Saudara, ngomong lagi banyak kewakaran. Ini ngomong saudara. Apa dia bilang? Kita tidak usah ribut. Soal Lady Gaga itu, yang menonton silakan, yang nggak menonton ya sudah. Begitu dia ngomong. Dari tanya lagi sama wartawan, bagaimana Menko kan ngomong begitu. Yang menonton silakan, yang nggak menonton ya sudah. Kan FPI nggak menonton ya sudah, tidak usah nonton. Jawabnya gampang. Kasih tahu Menko, omongan lu kayak omongan germok sarang pelacuran. Pelacuran kayak begitu. Itu germok-germok di sarang dondok. Kalau ada kamu katakan apa dia bilang, yang mau berzina silakan. Yang nggak mau berzina tidak apa-apa. Yang mau pegang-pegang orang itu nggak boleh. Yang mau gendong-gendongan nggak apa-apa. Yang mau sekep juga ada kali sendiri. Untuk dengan gendong, betul. Makanya itu omongan apa? Omongan siapa? Nanti gendong. Ya, Menko ngomong begitu, jangan nonton itu. Jangan nonton, nggak usah. Kucing ayam. Mendatangi kantor Menko Polhukam. Kita demo. Untuk apa? Membawa aspirasi umat. Aspirasi umat kita rawat, tulis, disambil. Menko nggak mau ketemu. Saudara, begitu nggak mau ketemu, saya wartawan. Bagaimana nih? Aspirasi yang dibawa oleh FPI dari umat Islam. Apa jawabnya? Emang berpikir? Saudara, itu anak berpikir, itu bahasa masyarakat. Saudara, kalau utamanya ada orang yang lama ngomong emang berpikiran, masih mungkin pejabat. Menko Polhukam, ini ada aspirasi umat. Dia jawab emang berpikirin, berarti dia tidak peduli dengan aspirasi masyarakat. Berarti dia tidak berpengaruh aspirasi umat Islam. Berarti dia tidak tahu dan dia tidak tahu memikirkan urusan persoalan bangsa. Kita menunjukkan rendahnya intelektualitas Menko, rendahnya akhlak dan moral Menko, dan rendahnya sunnah dan takwa Menko. Anda dari Menko Polhukam justru
Pasang monyet aja, Beb. Pasang. Ujung itu tuh anulah kan gitu. Betul? Betul. Ayo ribut. Mikir ya. Mikir ya. Kalau dia mikir. Main pada memikir dia. Rasa. Karena dia harus pilih sebagai laki-laki dan tidak ada berani. Kasihan. Pokoknya kita bersyukur Muhammad daripada nggak jadi. Alhamdulillah. Pejabat yang ikut menolak kita doakan biar panjang umur. Secara melaksanakan juga. Tapi kalau ada pejabat bahkan kiai-kiai gagah yang bela lebih gagah, kita doakan biar mati murmur. Amin ya Allah. Ya Allah. Yang jelas tidak. Jelas kurang. Orang belum jelas. Yang kurang kamu jelas belum? Ngapain lu? Paham belum? Belum udah kurang. Udah paham belum? Tidak paham. Saya akan makan tempe bacem. Gara-gara juga ada dunia jadi ragu juga. Itu dia. Pokoknya kita tetap mesti istiqamah. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Nah di sini yang saya mau sampaikan, Pak Bu, ini kelompok liberal ini memang makin kurang ajar. Mereka sudah melakukan berbagai macam upaya secara sistematis dan strategis. Saya catat satu. Dulu pada saat DPR membahas RUU pornografi, itu orang-orang liberal, saudara, talak dari kaki dari talak, mereka berupaya untuk menggagalkannya. Lalu Majelis Ulama Indonesia bersama FUI dan ormas-ormas Islam, saudara, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wasiyah, ada Maslahul Anwar, rame-rame kita berjuang melawan mereka, dan alhamdulillah akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kita. Akhirnya RUU tersebut dijadikan undang-undang. Alhamdulillah. Allah kasih kita menang, Allah berikan liberal kata alhamdulillah. Tapi apa setelah begitu kemudian liberal berhenti? Tidak. Begitu mereka gagal, undang-undang yang baru diketok baru sah, belum sampai 1 bulan. Mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka tuntut supaya undang-undang tersebut dibatalkan. Sudah ada undang-undang pornografi saja. Pornografi di Indonesia sulit dikendalikan. Bagaimana tidak ada? Ini ada undang-undangnya aja, pornografi tetap jalan, pornografi tetap ada di mana-mana, betul? Apalagi kalau tidak ada undang-undang, mungkin hancur dia. Jadi liberal ini nggak peduli atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia, mereka tuntut minta dibatalkan. Kita lawan lagi dengan orang konstitusi berbulan-bulan, gelar sidang, dan alhamdulillah akhirnya mereka kalah lagi. Terus apa mereka berhenti? Tidak. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam upaya. Bagaimana caranya undang-undang pornografi itu tidak berjalan? Caranya itu tadi, dengan alasan keindahan seni, dengan alasan artistik, dengan alasan budaya, dengan alasan kebebasan selera, sengaja
mereka membuat konser pornografi. Bahkan kalau ada artis-artis porno yang kita tuntut, kita ajukan ke pengadilan, saudara, mereka rame-rame membela artis tadi sudah. Jadi mereka ingin bebas. Tidak boleh ada apa. Termasuk sebulan yang lalu mereka undang Irsad Maindi. Mereka bawa dari kampus ke kampus untuk berceramah. Siapa itu Irsad Maindi? Irsad Maindi itu seorang perempuan yang berwarga negara Kanada, asal Pakistan, saudara, yang mengaku sebagai Islam dan mengaku sebagai mustahid wanita Islam internasional yang menyatakan bahwa lesbianisme dihalalkan dalam ajaran Islam. Nah ini yang dikatakan oleh kaum liberal juga. Dan kampus ke kampus, dan komunitas ke komunitas, diminta dia ceramah, ibu-ibu dikumpulkan, dikasih tahu bagaimana indahnya lesbianisme, bagaimana bagusnya lesbianisme, dan seterusnya sudah. Katanya ini merusak dia. Ini investasi liberal sudah. Akhirnya acara mereka yang di pasar minggu dibubarkan oleh masyarakat yang ada di pasar minggu. Acara mereka di Yogyakarta dibubarkan oleh ormas-ormas Islam yang ada sudah. Kenapa seminar saja tidak boleh? Kenapa ceramah saja tidak boleh? Kenapa kebebasan di Indonesia ini dikebiri? Ini kan Indonesia bukan negara Islam. Ya, Indonesia bukan negara Islam. Betul, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Betul. Bukannya Indonesia negara setan bukan? Indonesia negara setan bukan? Kemarin sore ada seorang Kristen kurang ajar saudara. Dialog dengan Roma Irama. Iya, di Metro TV. Bang Haji Roma Irama sudah bagus memberikan jawaban. Tunggal. Tentang apa itu yang dimaksud pornografi dan pornografi sudah. Cewek. Ujung-ujungnya Kristen ngomong apa? Ini kan bukan negara Islam. Jadi kalau bikin aturan hanya sesuai dengan agama Islam saja. Kita juga harus diperhatikan. Kristen! Kafir! Selama ini siapa bahwa kita yang tidak memperhatikan kalian? Walaupun kalian hidup sebagai minoritas di Republik Indonesia, selama ini umat Islam tidak pernah merendahkan, menghinakan, atau mendiskreditkan kalian. Betul? Kalian bangun gereja bebas, kalian ibadah bebas, kalian melaksanakan keyakinan kalian bebas, kalian mau berpolitik bebas, kalian mau bikin partai politik bebas, kalian mau berdagang bebas. Tidak ada orang Indonesia yang menghalangi kalian. Betul? Mentang-mentang dikasih jantung, saudara, hati. Dan dari hati meminta semua kalian cinta. Kurang ajar, saudara. Ini negara mayoritas Muslim. Kau harus menghargai umat Islam. Bahwa bukan-bukaan itu tidak boleh. Bagi mentang-mentang kalian itu tidak berkewajiban jilbab, terus boleh untuk memakai pakaian seenak di depan umat Islam. Tidak ada kalian. Allah, ini dia nih, saudara. Ini dia nih, yang disebut kasih jantung, ini dia nih, kurang ajar, saudara. Coba lihat di negara-negara kafir, saudara. Lihat di negara-negara Kristen di seluruh dunia. Apakah di Eropa, apakah di Amerika, tidak ada satupun dalam di sini yang mengizinkan ulama untuk ceramah soal agama Islam. Tidak ada. Tapi di Indonesia tidak. Semua TV, pendeta boleh ceramah enggak? Buddha boleh ceramah enggak? Hindu boleh ceramah enggak? Protestan boleh ceramah enggak? Katolik boleh ceramah enggak? Tapi di Indonesia bebas tidak? Enak tidak bagi mereka? Bagus tidak bagi mereka? Pokok protes. Ini yang kurang ajar. Pokok protes itu undang-undang pornografi itu kan tidak ajar Islam. Kurang ajar
saudara-saudara masih nonton belum? Pantai. Udah gitu bagus jawaban Haji Roma Irama. Haji Roma Irama. Ya walaupun Anda ini bukan orang Islam, ya berpakaian yang sopan lah. Dada jangan kelihatan, pusar jangan kelihatan, paha jangan kelihatan. Bagus gak? Bagus. Haji Roma Irama bagus gak? Bagus. Pakai diprotes. Dia bilang, begini Bang Roma. Ini kan persoalan pornografi ini kan subjektif. Batasannya tidak jelas. Bang Haji sendiri kalau lagi megang gitar, saya bisa bangkit birahi saya. Jadi kalau megang gitar juga itu pornografi. Gak normal. Jawab Bang Haji, jawabnya ente. Kalau begitu Anda punya kelainan seksual. Orang main gitar lu nafsu. Udah sekalian lu lihat kunci sang lu. Pornografi itu batasannya udah jelas. Kalau umat Islam, kaum wanita harus menutup semua aurat kecuali muka dan tapak. Nah, jelas tidak itu? Jelas tidak itu? Bagi orang di luar Islam, jangan dipaksa pakai jilbab, tidak boleh. Silakan mereka pakai baju biasa, saudara. Tidak apa-apa, tapi sopan. Jangan pusat dulu yang bodoh untuk-untukin orang. Jangan mentang-mentang ente dekat Islam, bebas. Untukin paha, untukin pantat, untukin kusur, untukin bulu ketek. Tidak bisa. Ini negara mayoritas Muslim. Kalau kau merasa tidak bebas berpakaian, lu jangan tinggal di Indonesia. Oh, Anda merasa saya tidak bebas di Indonesia. Memakai pakaian harus santun. Saya mau bukil-bukilan. Lu tinggal di Amerika, lu bukil tiap hari di jalanan. Jangan di Indonesia lu seenaknya mau bukil. Betul? Saya tanya, ini orang kafir makin kurang ajar tidak? Makin kurang ajar tidak? Hei, minoritas musikal diri. Umat Islam ini tidak toleransi. Umat Islam menjaga kalian, melindungi kalian, memberikan kebebasan kepada kalian untuk beribadah, untuk berbisnis, untuk berkarir. Jangan kemudian kalian seenaknya merusak umat Islam. Betul? Kurang ajar, saudara. Jadi maksudnya dari dada itu undang. Ya kalau mereka nggak menonton nggak apa-apa, kita aja. Karena lu buktinya tiketnya lu jual bebas. Betul? Betul? Lu bikin tiketnya, yang boleh beli cuma Kristen. Lu bikin. Yang Kristen sana, yang berebut BH-nya. Musik aja. Kira jelas tidak? Jelas. Kalimat-kalimat begitu dari orang kafir berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Ini kalau kita diginikin melulu, besok-besok umat Islam bisa marah. Maka itu saya minta kepada para pendeta, tolong, didik ajarkan kalau punya umat bagaimana cara menjadi minoritas yang baik, supaya yang mayoritas menghargai kalian, menjaga dan melindungi kalian, serta tidak mengganggu kalian. Betul? Membawa para pendeta ajar, didik, kasih tahu mereka jangan sembarangan bicara di televisi sudah. Maka bilang ini bukan negara Islam, kalau ini bukan negara Islam, ini negara Islam. Kalau bilang ini negara Islam, ini bukan negara Islam, sudah. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang tahu ketuhanan Maha Esa hanya umat Islam. Karena akan demokrasi Indonesia. Tuhan yang Maha Esa ganti dari kesetanan yang luar biasa. Manusia yang ada yang beradab berganti dari kebinatangan yang buat dan biadab. Dan makanya yang hadir jujur semua, apa Anda itu ketuhanan diganti kesetanan? Apa Anda rela kemanusiaan diganti kebinatangan? Jangan. Ini negara saudara, mayoritas umat Islam. Siapapun yang tinggal di Indonesia, suku apapun, bangsa apapun, harus menghargai tata nilai yang ada, yang dianggap, diyakini, dipercaya
umat. Jangan alasan bineka tunggal ika. Jangan bilang ini kan kita beragam. Oh jadi orang bertelanjang boleh. Mau kita datang masjid boleh. Kan bineka. Ngomongnya. Oh bukan begitu bineka tunggal ika yang dimaksud saudara. Bukan kebinekaan dalam kemaksiatan, bukan kebinekaan dalam kebodohan, bukan kebinekaan dalam kebatilan, tapi kebinekaan dalam kebenaran. Bukan kebinekaan dalam kebatilan. Jangan saya lihat kebinekaan tunggal ika, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Sampai. Itu orang-orang liberal tadi saya katakan mereka tidak berhenti. Enggak. Mereka tidak berhenti. Atau di gagal mereka mengayakan lain. Dekat nanti gagal, mereka berhenti. Sekarang lagi gagal saudara. Kita lihat akan ada yang akan mereka perbuatnya. Salah satunya, saya ingin tunjukkan malam ini ringkasannya saja, saudara. Dari tahun 2000, kelompok liberal dengan bantuan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, mereka bekerja sama menekan DPR untuk membentuk tim kerja dalam rangka menyusun rancangan undang-undang kesetaraan gender. Tahu gender? Resmi. Tahu gender? Banci. Masih utuh. Tahu gender ya? Ya tahu. Gender. Lalu urusannya gue jelasin sampai pagi ya. Emang susah kalau cara di kampung begini. Orangnya nggak paham. Dia tanpa saja udah pernah masuk TV. Aduh, jelasin jalan. Lanjut. Gua belum lah. Terus. Terus. Lu bilang terus, kalau ini orang ngumpain gue ya. Kamu itu cuma 12, belum datang, disumpahin urusan. Masya Allah. Baik, ketika selalu saja secara singkat. Kalau mau detail, undang lagi besok. Iya, undang lagi besok. Kalau tidak undang, anggap aja produser bangkrut. Gender itu dari bahasa Inggris, dibacanya gender. Secara bahasa artinya jenis kelamin. Jadi kalau Bapak ditanya apa gender Anda? Gender saya laki-laki. Lalu Ibu ditanya apa gender Anda? Gender saya perempuan. Itu namanya gender secara bahasa. Tapi secara terminologi, secara istilah, gender itu ialah pembedaan peran, tugas, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan dan laki-laki peran, tugas, dan tanggung jawabnya dibedakan, ada perbedaan, sehingga dibedakan tugasnya, dibedakan perannya, dibedakan tanggung jawabnya, itu disebut gender. Nah, kalau pembedaan tersebut merugikan salah satu jenis kelamin dan menguntungkan jenis kelamin yang lain secara tidak adil, itu disebut bias gender. Oh, yang perempuan ditekan, yang laki diangkat secara tidak adil, maka itu disebut bias gender. Sedangkan kalau ada tuntutan perempuan dan laki, tidak boleh ada perbedaan. Tidak boleh ada pembedaan. Perempuan laki sama, setara, setingkat. Tidak boleh ada perbedaan apapun. Itu disebut kesetaraan gender. Ini yang diusung oleh kaum liberal, saudara. Mereka usung untuk ada undang-undang kesetaraan gender. Undang-undang yang menyatakan laki-laki dan perempuan sama, setara, setingkat, tidak boleh ada pembedaan. Nah, ini mereka lakukan dari tahun 2000.
Tahun 2010 mereka berhasil DPR membentuk tim kerja. Tim kerja ini berangkat ke Eropa, melakukan studi banding, kemudian pulang ke Indonesia, mereka susun undang-undang kesetaraan gender, rancangan. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2011, saudara, mereka buat rancangan undang-undang kesetaraan gender. Ini kita sudah dapatkan fotokopinya. Ini saudara, terdiri dari 11 pasal. Langsung saja saya menunjukkan pasal 67. Pasal 67, saudara, disebutkan setiap orang, maksudnya setiap warga negara Indonesia, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan atau pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Di sini tidak disebutkan modal soal apapun. Setiap warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan apapun yang memiliki unsur pembedaan dan pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Halaman pasal 70, barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan dan atau pembatasan antara laki-laki dan perempuan, maka dipidana penjara dan didenda. Jelas tidak? Saya kasih contoh. Ibu punya anak perempuan. Ibu mau akikah. Berapa ekor kambing dipotong? 1. Kalau ibu punya anak laki, berapa ekor kambing? Sama atau beda? Berarti ibu sudah melakukan pembedaan. Jadi kalau besok ibu bikin akikah, anak perempuan 1, anak laki 2, ada yang melapor ke polisi. Berdasarkan undang-undang ini, ibu dipenjara. Di penjara gara-gara akikah. Baik, saya mau tanya, bapak-bapak. Anda kalau bagi waris, anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki dapat 2 bagian. Betul? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Allah yang kasih tahu, Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anakmu dalam soal warisan bahwa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ajaran agama apa itu? Betul. Anda kasih sesuai aturan agama. Bagus tidak? Bagus tidak? Anak perempuan nggak suka, nggak rela. Boleh lapor polisi, kalau ini udah jadi undang-undang. Lapor polisi, Pak, ada pembedaan. Saya anak perempuan dikasih separuh. Saudara saya yang ngasih dikasih 2 kali saya. Ini pembedaan atas dasar jenis kelamin. Saya tidak terima, melanggar undang-undang. Bapak di penjara. Coba lihat. Ibu punya anak perempuan, sayang nggak? Malam ibu nggak kasih keluar supaya jangan diganggu orang. Betul? Apalagi zaman sekarang banyak tukang tipu, banyak hipnotis, banyak tukang kulit, banyak pemerkosa. Betul? Ibu nggak kasih anak perempuan keluar malam. Bagus ya? Terus ibu punya anak laki keluar pakai pisah. Anak perempuan ibu nggak suka, boleh lapor polisi. Polisi, saya anak perempuan maghrib nggak boleh keluar. Saudara saya laki boleh keluar sampai isya. Ini pembedaan atas dasar jenis kelamin. Itu dipenjara. Baik. Baik. Saya mau tanya. Di sini ada Ustaz Subhan, ada Kiai Didi, ada Kiai Abdurrahman Mahmud. Maaf Pak Kiai. Saya mau tanya. Ini namanya daerah apa?
Pekapuran. Andai kata ini Pak Kiai, besok di Pekapuran ada perempuan minta izin ke Pak Kiai, mau jadi khotib Jumat Pak Kiai. Kira boleh nggak jadi ini? Kalau gini nggak boleh. Baik, kalau itu perempuan bilang udah dari yang dari bilangannya ini boleh bilang. Nggak boleh juga. Nggak boleh kalau jadi diri. Boleh. Pak Kiai bilang nggak boleh. Berarti Pak Kiai betul nggak? Banyak ya. Kalau kalian yang hadir apa perempuan boleh khotib Jumat? Boleh jadi bilang Jumat. Akan menjadi komat hari Jumat. Boleh. Boleh tidak? Terus itu perempuan nggak lewat. Lapor polisi. Pak polisi ada undang-undang. Perempuan dan laki-laki nggak boleh dibedakan. Saya melaporkan Kiai Didi. Karena Kiai Didi sudah melakukan pembedaan. Saya perempuan dari khotib Jumat nggak boleh, dari Bilal nggak boleh. Laki di kampung saya boleh dari khotib Jumat. Ini pembedaan. Maka Kiai Didi itu ada tidak? Kacau tidak? Saya bertanya ini rencana undang-undang kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Oh, dapat begitu. Di dalam pasal-pasal yang lain disebutkan suami istri adalah mitra setara. Setiap keputusan dalam rumah tangga harus kesepakatan bersama. Luar biasa. Jadi nggak ada kepala keluarga. Menurut rancangan undang-undang ini, suami istri itu mitra setara setingkat. Setiap keputusan dalam rumah tangga harus kesepakatan bersama. Kalau tidak kesepakatan bersama, maka itu pelanggaran terhadap undang-undang sunnah. Saya mau tanya, bapak-bapak di Pekapuran, jujur, ya anggapnya undang-undang sudah berlaku. Bapak lagi lebat, mau tidur begini. Ngomong begini, bilang enggak, capek. Capek. Ya udah, bapak sabar, malam hujan gede. Mungkin lambat. Kata ini tak boleh lagi. Sepanjang udah 2000 pol. Itu orang Pekapuran, ditubruk kan ininya. Ditubruk ya. Ditubruk. Ibu nggak berdaya, tenaga suami lebih kuat. Sudah selesai. Besok pagi ibu boleh lapor polisi. Pak polisi, saya mau melaporkan kasus perkosaan. Siapa yang berkosa? Saya Pak polisi. Siapa yang berkosa? Suami saya. Saya bagaimana bisa berkosa? Anak berdasarkan undang-undang suami istri mitra setara. Setiap keputusan harus kesepakatan bersama. Suami saya ingin tidur, saya tidak mau. Tidak ada kesepakatan. Ini pemaksaan dalam rumah tangga. Maka hobi bapak-bapak di Pekapuran di penjara. Ajaib tidak? Ajaib tidak? Tapi perempuan baru nikah, suaminya pengen punya anak, wajar nggak bu? Wajar nggak bu? Istrinya nggak mau punya anak. Suaminya ngajakin, ayolah, kita kan pengantin baru, kita pengen punya anak. Enggak, gua nggak mau, kalau anaknya sakit. Enggak, bininya nggak mau. Akhirnya begitu bininya tidur, dia kerjain, dia bertinju. Nah, begitu bunting, si istri udah lapor polisi. Pak polisi, saya mau lapor. Kenapa? Saya dibuntingin. Dibuntingin siapa? Dibuntingin suami. Nah, kenapa? Berdasarkan undang-undang, suami istri adalah mitra setara. Harus keputusan bersama. Suami saya ingin anak, saya mau anak, saya dipaksa. Ini pemerkosaan hak saya.